Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur, ini saya baru kali ini naik di atas podium, megang mic dan agak sedikit gemeter, Ibu, Masya Allah. Karena terus terang, satu, yang pertama tidak ada persiapan, yang kedua, aduh, Masya Allah, saya berdiri di hadapan guru-guru saya, sahabat-sahabat saya, orang tua saya, yang notabene mungkin selama ini saya jauh dengan dunia atau ranah seperti ini, Masya Allah. Mohon maaf. Saya ucapkan yang terhormat Pak Ketua DPD Tangsel, Bapak Himawan Ahmad Himawan, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Said Agil Husin Al-Munawar MA. Ini saya agak gemeter, Masya Allah. Allah menggiring saya ternyata bisa bertemu dengan Pak Said Agil. Masya Allah, ini luar biasa, sebuah anugerah buat saya. Yang kedua, yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, Ketua Umum dari LPGKI, yaitu Bapak Kiai Haji Mahmud Soleh Jarkasih, yang alhamdulillah beliau berangkat dari kota Kerawang menuju ke Tangsel membawa sebuah misi yang amat mulia, yaitu pemberantasan buta huruf Al-Quran. Dan yang terhormat ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa hormat tentunya, yang jelas keluarga besar DPD Tangsel LPGKI, kemudian para pengajar, para guru, para struktur organisasi dari DPD yang saya cintai, yang saya hormati. Ini saya agak bingung saya harus berbicara apa, tapi paling tidak saya berbicara mengenai pengalaman bergabungnya di LPGKI. Itu saja mungkin yang menarik buat saya. Karena perlu ibu-ibu, bapak-bapak ketahui, Pak Profesor, Pak Ahmad Himawan, dan yang lainnya, terus terang saya agak seperti mimpi bisa berada di tengah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu para pecinta FTV atau sinetron, biasanya saya berada di dalam televisi selalu memerankan tokoh-tokoh yang agak sedikit kurang disukai, terus terang saja. Nah, insya Allah Ibu, tapi itu bukan Haji Dede, itu mah tokoh yang berperan di televisi itu. Aslinya Haji Dede mah juga kieu. Jadi saya alhamdulillah dilahirkan dari kota Kembang, Bandung. Saya asli orang Sunda, ibu orang Bandung. Hijrah ke Jakarta, pipiluan. Apa pipiluan tuh ya? Ikut-ikutan zaman dulu tuh pengen populer, karena dulu tuh baru ada hanya televisi TVRI dulu itu. Jadi saya berangkat dari Bandung itu tahun 87 di bawah tahun 90. Bergabunglah saya dengan Institut Kesenian Jakarta, yaitu di Taman Ismail Marzuki. Nah, seiring dengan waktu, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, namanya juga seniman. Kadang-kadang dia tidak terlalu peduli. Ini semua anugerah buat saya. Tempo hari tiba-tiba dalam keadaan saya di rumah, ada istri saya kebetulan di sini juga alhamdulillah yang selalu mensupport saya, Bu Janova. Saya ditelepon oleh Pak Ketua Haji Mahbub, yang entah tak beliau tahu dari mana nomor telepon saya itu. Beliau ngajak saya bergabung di LPGKI. Ini hampura Ibu, saya bukan acting Ibu, ini saya keluar dari
Itulah jeleknya seorang aktor, kadang-kadang ngomong bener gitu disangka bohong, Bu. Ngomong bener aja disangka ala acting, masya Allah. Ya. Jadi terus terang, saya ditelepon sama Pak Ketua itu berasa mimpi. Ayo, Kang Deden, kami mengajak Kang Deden untuk bergabung di LPKK, Lembaga Pemberantasan Baca Al-Quran. Itu jujur jantung saya berasa copot, Pak. Masya Allah, saya cerita ke ibu saya. Karena kebetulan di usia yang hampir 60 tahun ini, ibu saya masih ada, masih hidup. Saya cerita, sampai ibu saya bilang, mungkin ini adalah qadarullah. Mungkin ini adalah waktunya Allah mengingatkan kamu. Amin. Melalui Pak Ketua Umum. Jadi, ya jangan ada waktu untuk berpikir lagi, silahkan bergabung katanya. Setelah saya telepon ibu saya belum cerita ke istri saya untuk bergabung di LPKK. Saya bilang, karena jujur ibu, jangankan iya namanya, mungkin tidak semua seniman seperti saya, tetapi paling tidak sudah berpuluh-puluh tahun kami atau saya melupakan yang namanya Al-Quran. Bahkan mungkin kalau saya mau jujur, Al-Quran di rumah sudah berdebu. Tapi mungkin ibaratnya mendingan kita jadi mantan preman daripada kita jadi mantan ustaz. Saya berpikir seperti itu. Dan kapan lagi saatnya kita berkumpul dengan orang-orang soleh? Jangankan kita ikut terlibat untuk mengentaskan, minimal kita mendampingi saja seperti apa yang sering saya didengarkan oleh Pak Kiai. Insya Allah kita mentuai atau mendapat cipratan pahalanya. Itu yang saya inginkan. Orang baik ketika orang semasa hidupnya dia selalu merendahkan dagunya, merendahkan tubuhnya terhadap siapapun. Masya Allah, kemarin terbukti dari kalangan manapun, alhamdulillah mengusung keranda almarhum, termasuk saya, alhamdulillah. Jadi beliau memang tidak publikatif, tetapi prestasi di dunia keaktoran, seni peran itu sudah 2 prestasi yang beliau dapat, yaitu peran pembantu utama di FFI waktu itu, dan tidak terlalu populer. 2 hari yang lalu itu masih bercanda, divideokan oleh anaknya dan bercanda 2 hari yang lalu. Tapi kemarin saya melihatnya sudah terbujur kaku. Jadi saya pikir kalau tidak sekarang kapan lagi itu untuk saya khususnya, untuk diri saya khususnya. Nah, kembali lagi, jadi ketika saya diajak oleh Pak Mahbub, Pak Ketua Umum, ayo Kang Deden kita bergabung. Jujur saya bingung menjawabnya awalnya kepada beliau, karena jujur saya tidak mengerti dan tidak tahu apa-apa tentang Al-Quran. Tahu, tetapi membacanya ya gitu tewe dengan kulhu Allah, dengan kulhu Allah, Anas segala macam, masya Allah. Dan itu juga pada awalnya terjadi dengan ada beberapa rekan saya yang alhamdulillah sekarang juga bergabung di LPKK. Beberapa diantaranya ada Pak Tio, Pak Kusadewo, Mas Oga Sugawa, alhamdulillah sekarang mereka juga bergabung di keluarga besar LPKK. Nah, kembali lagi saya melanjutkan perkenalan saya dengan Pak Mahbub. Jadi di dalam membantu, mengembangkan, menggaungkan serta menularkan program-program yang begitu mulia ini, tidak harus selalu kita atau saya khususnya pandai membaca tulis Al-Quran, tetapi minimal kita ikut bergerak, ikut menyuarakan, ikut merangkul, ikut menularkan dan memberikan rangsangan terhadap umat untuk ayo sama-sama kita kembali ke Al-Quran. Mungkin itu yang diharapkan oleh Pak Mahbub. Setelah saya berbicara dengan istri, dengan ibu saya, jadi satu jawabannya. Untuk umat muslim, apapun profesinya, apapun statusnya, apapun jabatannya,
tidak ada alasan untuk tidak mendukung program pengentasan buta huruf baca Al-Quran. Itu yang saya dapatkan dalam diri saya. Makanya begitu saya ditelepon kembali oleh Kepala Mahfud, saya 1000% siap, insya Allah. Insya Allah. Bahkan akhirnya mungkin dengan segala keterbatasan dan kekurangan saya bisa efektif, bisa tepat sasaran, dan mengena di hati pemirsa. Tentunya hal-hal yang berkaitan dengan program-program LPKK, pengentasan buta huruf Al-Quran. Alhamdulillah saya diberikan kepercayaan di departemen tersebut, dan insya Allah mungkin ke depannya kita sudah mulai mendesain beberapa program-program. Sekarang ada TikTok, ada YouTube, ada macam-macam. Ya paling tidak kita akan mengisi platform-platform seperti itu, supaya masa sih orang joget-joget aja bisa viral? Masa sih orang yang mohon maaf bikin konten, ya kalau menurut saya memang hiburan, tetapi kadang-kadang intisari atau esensi positifnya kurang. Nah itulah yang menjadi penyemangat kita harus memviralkan kegiatan yang begitu mulia ini. Nah, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat LPKK tentunya, Pak Profesor dan saudara-saudara semua yang alhamdulillah sudah bisa menerima dan merangkul saya untuk bisa berada di keluarga besar LPKK. Mudah-mudahan ibaratnya kita saling menutupi kekurangan dan kelebihan masing-masing, karena namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Manusia itu sumbernya segala kekurangan. Insya Allah sapu lidi kalau seandainya satu batang itu manfaatnya kurang maksimal. Tetapi ketika sapu lidi itu digandeng, diikat menjadi sebuah sapu, insya Allah manfaatnya luar biasa. Bisa buat nyapu, bisa buat mukul kasur, bisa buat meledong mali ibaratnya. Jadi insya Allah itu ibu-ibu, ayo kita sama-sama tanamkan dalam diri kita, dalam misi kita, dalam mental kita. Dan saya biasanya dalam hidup itu mempunyai sebuah filosofi, yaitu buat diri saya khususnya. Jangan pernah kita bertanya apa yang sudah orang lain berikan terhadap kita, tetapi tanya pada diri kita, apa sih yang sudah kita berikan terhadap orang lain. Mungkin itulah di sisa-sisa hidup saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Deden yang telah mengisi acara kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah Kang Deden ya, kita dipertemukan di acara ini, yaitu kita bisa ketemu dengan guru-guru kita yang sudah lama tidak berjumpa, dan juga para ulama